Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah teori akuntansi membawa materi ekuitas. Anggota kelompok kami terdiri dari Patricia N. Biki, Nabila Gobel, Nur Ain Ngabito, Tasya R. Putri Panay, dan Dewi Uhaji. Pengertian dari ekuitas. Di sini ada 3 pengertian. Yang pertama, menurut FASB Statement of Financial Accounting Concept nomor 6 tahun 1985 mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa terhadap aset suatu entitas setelah dikurangi utang. Yang kedua, dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan ekuitas sebagai berikut. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dan yang ketiga, ekuitas didefinisikan sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Kemudian karakteristik ekuitas. Yang pertama, ekuitas sama dengan aset neto, yaitu selisih antara aset perusahaan dengan utang perusahaan. Kemudian yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aset neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sangat tergantung pada teori ekuitas yang digunakan. Teori ekuitas yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori proprietary. Teori ini menganut sistem well concept. Pada awalnya, teori ini muncul sebagai perwujudan dari sistem pembukuan berpasangan. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik perusahaan dan tujuan perusahaan, persamaan akuntansi, dan definisi rekening dilihat dari sudut pandang pemilik. Tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kemakmuran pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aset dikurang utang sama dengan ekuitas. Pendapatan merupakan kenaikan ekuitas pemilik, biaya merupakan penurunan ekuitas pemilik, dan laba merupakan kenaikan kekayaan atau kemakmuran pemilik selama satu periode yang menjadi hak bagi pemilik. Pengukuran teori proprietary lebih relevan dengan menggunakan current value dipandang historical cost. Implikasi teori proprietary sebagai berikut. 1. Semua kejadian atau transaksi yang mempengaruhi perubahan kekayaan atau kemakmuran pemilik dalam satu periode harus dimasukkan sebagai penentu laba. 2. Perusahaan merupakan alat bagi pemilik untuk mencapai tujuannya, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri terpisah dari pemilik. 3. Dividen merupakan distribusi laba rugi pemilik. 4. Bunga pinjaman dan pajak penghasilan dianggap sebagai biaya bunga pinjaman dan pajak penghasilan dianggap sebagai biaya. Dan terakhir 5. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik sebagai karyawan tidak dapat diperlakukan sebagai biaya karena pemilik dianggap sama dengan perusahaan. Teori entitas atau kesatuan usaha. Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori proprietary. Tujuan teori entitas adalah pemisahan antara pemilik dan perusahaan. Persamaan akuntansi teori entitas sebagai berikut, yaitu aset sama dengan utang tambah ekuitas, atau aset sama dengan ekuitas utang tambah ekuitas pemilik. Definisi rekening teori entitas. Aset menunjukkan hak perusahaan menerima barang dan jasa khusus atau manfaat lainnya. Utang adalah kewajiban khusus perusahaan. Biaya adalah barang atau jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh penghasilan.
Laba bersih suatu perusahaan umumnya diekspresikan dalam bentuk perubahan bersih ekuitas pemilik, tidak termasuk perubahan yang berasal dari deklarasi dividen dan transaksi ekuitas. Laba bersih dalam pandangan entitas menggambarkan sisa perubahan posisi ekuitas setelah dikurangi semua klaim, termasuk bunga hutang, jangka panjang, dan pajak penghasilan. Kemudian, ada dua pandangan teori entitas, yaitu yang pertama, teori entitas tradisional. Teori ini menganggap perusahaan harus melapor status investasi dan konsekuensi investasi yang dilakukan pemilik. Kemudian yang kedua, teori entitas baru, yaitu teori baru menyatakan bahwa perusahaan beroperasi atas namanya sendiri dan berkepentingan terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Kedua teori tersebut memusatkan perhatiannya pada kesehatan usaha atau entitas yang independen. Perbedaannya, tradisional melihat pemegang ekuitas sebagai partner atau associate dalam kegiatan usaha yang dijalankan, dan pandangan baru melihat pemegang ekuitas sebagai pihak luar perusahaan. Teori ekuitas residual. Teori ekuitas residual merupakan gabungan teori proprietary dan teori entitas. Persamaan akuntansi, aset ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Pemegang saham biasa pada umumnya dianggap memiliki ekuitas residual di dalam laba perusahaan dan di dalam aset bersih pada saat likuidasi. Oleh karena laporan keuangan umumnya disusun tidak dalam rangka likuidasi, maka informasi yang disajikan dalam kaitannya dengan ekuitas residual harus berguna untuk memprediksikan dividen masa datang bagi pemegang saham biasa. Laporan laba rugi dan laporan laba ditahan harus menunjukkan laba yang tersedia bagi pemegang ekuitas residual setelah semua kewajiban dipenuhi, termasuk dividen kepada pemegang saham preferen. Ekuitas pemegang saham biasa di neraca harus dipisahkan dari ekuitas pemegang saham preferen dan pemegang saham ekuitas khusus lainnya. Laporan aliran kas harus juga menunjukkan kas yang tersedia bagi perusahaan untuk pembayaran dividen saham biasa dan tujuan lainnya. Teori enterprise. Teori enterprise dapat dipandang sebagai teori akuntansi sosial. Perbedaannya, teori entitas, perusahaan dagang sebagai unit ekonomi terpisah yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemegang saham. Sedangkan dalam teori enterprise, perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Konsep income yang relevan dengan teori enterprise adalah laporan keuangan nilai tambah atau value added statement. Laporan keuangan nilai tambah yaitu laporan keuangan yang menunjukkan kontribusi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan di dalam menghasilkan nilai tambah perusahaan. Baik, sekian pemaparan materi dan presentasi kali ini dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.